Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan, mengajar guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MAN Kota Batu dan juga sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama PAS 3 tahun 2025. Prodi Al-Quran Hadis LPTK UIN Madura. Yang mana hari ini Jumat 10 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di MAN Kota Batu. Adapun video pembelajaran saya sebagai berikut. Assalamualaikum. Silakan disiapkan untuk berdoa. Persiapan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, saya absen terlebih dahulu. Oke. Apa ada yang tidak masuk? Ada. Oke. Afifah Cantika. Aura Wifi. Baiklah anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Marilah kita berdiri bersama. Lagu wajib nasionalnya yaitu Tanah Airku. Silakan kita berdiri semuanya. Airku tidak kulupakan dan berkenang selama hidupku. Tanahku tak silakan duduk kembali. Sudah mas. Oke, setelah saya absen, kita masuk kepada materi. Kita masuk materi ke bab 5 tentang adab mencari ilmu. Silakan disiapkan bukunya, paketnya, sembari saya menyiapkan laptop untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan bahas bab 5 Al-Quran Hadis tentang adab mencari ilmu. Oke, sebelum masuk ke materi inti, nanti akan saya tampilkan
satu video yang membahas tentang hakikat penciptaan alam semesta. Oke, sebelum masuk ke video, saya ingin ice breaking sebentar. Tahu ice breaking ya? Biar kalian lebih semangat. Oke, silakan tangan kiri seperti ini, tangan kanan seperti ini. Silakan menghadap ke temannya masing-masing. Oke. Yang sendirian bisa gabung dengan teman yang lain. Berdua boleh, bertiga boleh, lebih seru berempat. Nah, oke. Are you ready? Oke. Instruknya adalah ketika saya bercerita dan kalian mendengar kata lele, tugas kalian apa? Menangkap jari temannya. Oke, kata kuncinya apa? Lele. Coba, lele. Oke. Oke, bisa dimulai? Oke, saya bercerita ketika kalian dengar kata lele, tugas kalian apa? Menangkap. Oke. Pada pagi hari, Mas Ayu pergi ke pasar untuk membeli ikan. Konsentrasi. Ikan tersebut namanya ikan mujair. Dan ternyata ketika Mas Ayub di situ, selain ikan mujair, ada ikan yang lainnya. Hah? Yaitu ikan gurami. Dan juga ikan gabus, dan juga ikan lele. Oke, ada yang ketangkap tangannya? Ada. Oke, yang ketangkap nanti dapat antem. Bukan, dapat apa namanya? Dapat lele. Enggak, yang ketangkap nanti dapat ada punishment, yaitu menyanyi di depan ke kelas. Oke, lebih konsentrasi lagi. Terakhir ice breakingnya. Oke ya, kalau ketangkap nanti nyanyi di depan. Selain ikan mujair tadi, dan ternyata yang dicari-cari oleh Mas Ayub adalah ikan yang warnanya agak gelap, agak panjang, ada kumisnya, namanya ikan hiu. Salah, Re. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Oh, ya konsentrasi. Hitungan 3 saya mulai. 1, 2, 3, hiu. Oke, lele. Oke. Oke, sudah ya. Oke, itu sedikit ice breaking untuk pada kali ini. Semoga menyemangatkan kita untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, kembali ke posisinya masing-masing. Oke, ini ada sedikit video yang bahas tentang bukan lele, yang bahas tentang adab mencari ilmu yang ada hubungannya sebenarnya ya. Terus sebelum masuk ke video, apakah adab itu? Etika boleh. Akhlak apa? Lagi boleh. Perilaku boleh. Oke. Dan di situ ternyata adab ini sangat penting sekali bagi kita semua. Ya boleh perilaku kita jelek, apa yang terjadi? Ya kita akan dihina oleh orang. Kalau adab kita baik, dipuji, dihormati. Nah, banyak gara-gara adab orang ini terjerumus. Karena adab ini adalah sangat penting sebenarnya sekali. Kita ambil contoh lah. Nah, yang dikeluarkan dari surga siapa? Yang dikeluarkan dari surga siapa? Setan dan juga Nabi Adam. Kenapa kok beliau
dikeluarkan dari surga? Yang pertama yang dikeluarkan dulu adalah iblis. Kenapa? Karena dia tidak punya adab. Kenapa nggak punya adab? Sombong. Karena iblis bersifat sombong. Kenapa kok sombong? Merasa dirinya lebih baik. Karena dia merasa dia diciptakan dari api yang sifatnya itu lebih kuat. Nah, sehingga dia sombong, nggak punya adab di Gusti Allah, sama Gusti Allah akhirnya diturunkanlah ke dunia. Nah, itulah seperti itu. Oke, itu sedikit gambaran tentang adab. Marilah kita lihat penciptaan alam semesta. Lupa apa hubungannya dengan adab? Ada, Rek. Jadi adab mencari ilmu itu juga ini ada hubungannya dengan penciptaan alam semesta. Yang kita ambil adalah dari ilmunya ini, ya. Tuh. Oke, baiklah kita akan lihat video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Prinsip hidup. Tatkala suatu hari ada penemuan dan teori-teori ilmiah baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan disalahkan Al-Quran. Karena penemuan dan teori ilmiah tadi pasti salah dan akan berubah di kemudian hari. Atau penemuan itu benar tapi tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti pemahaman kita yang salah akan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak akan pernah salah dan akan relevan dengan hal apapun selamanya. Kita sebagai umat muslim harusnya bangga karena memiliki Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup. Karena Al-Quran berasal dari zat yang menciptakan alam semesta dan isinya. Oke, jadi itulah kisah awal mula terbentuknya alam semesta. Semoga video kali ini bisa menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, setelah kita melihat video tentang penciptaan alam semesta, marilah kita coba kaitkan dengan materi kita, ya, materi tentang adab mencari ilmu. Apa hubungannya penciptaan alam dengan adab mencari ilmu? Jadi di bab kita kali ini ada ayat yang menjelaskan tentang ini, perubahan siang ke malam, terus perubahan alam semesta seperti itu. Baiklah, hari ini nanti kita akan membentuk beberapa kelompok. Silakan nanti kita berhitung, ya. Sebelum masuk ke kelompok itu, kita berikan kesempatan untuk kalian untuk mengomentari video yang tadi itu. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Oke, siapa yang mau mengomentari? Angkat tangan. Oke, Mas Ayub terlebih dahulu, nanti dilanjut Mbak Gendis. Gimana Mas menurut kamu? Jadi menurut saya dari video tersebut tentang penciptaan alam semesta sungguh luar biasa. Untuk membuat alam semesta dibutuhkan ilmu yang sangat detail dan tidak sembarang bisa melakukannya. Hubungannya dengan materi adab mencari ilmu adalah bahwa ilmu itu harus dipelajari, terutama terjadi alam semesta. Contohnya adanya siang dan malam, munculnya gerhana, adanya hujan, dan fenomena alam lainnya. Tuh, terima kasih oleh Mas Ayub.
Kita dengarkan juga pendapatnya dari komentarnya dari Mbak Aisyah. Ya, Mbak Aisyah Gendis. Silakan Mbak Aisyah, menurut kamu? Menurut saya dari video tersebut menunjukkan bahwa Allah itu maha luas dan maha besar ilmunya. Tidak ada seseorang pun yang bisa menandingi termasuk manusia. Maka dari itu kita tidak boleh sombong dan harus tetap menuntut ilmu dimanapun kita berada. Ya, terima kasih, luar biasa komentarnya. Memang penciptaan alam semesta ini masih ada hubungannya dengan materi kita, yaitu ada mencari ilmu, terutama di bidang ilmunya. Nanti di surat At-Taubah itu kan membahas tentang siapa yang wajib mencari ilmu. Barulah nanti di Ali Imran itu di bab pembelajaran yang selanjutnya itu membahas tentang adanya siang dan malam. Sebenarnya masuk seperti itu ya. Jadi memang kita ini sebagai manusia harus mencari ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa apa-apa. Bahkan dikatakan kalau kita ibadah tanpa didasari dengan ilmu, ibadahnya akan sia-sia. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Kenapa Cina? Karena Cina itu peradabannya sangat luar biasa, sangat maju. Seperti itu. Oke, terima kasih atas komentarnya. Nanti kita akan lanjut pembelajaran inti tentang adab mencari ilmu. Oke, demikianlah video tadi. Marilah kita lanjut kepada pembelajaran selanjutnya. Materi inti, marilah kita membentuk sebuah kelompok ya. Kita bikin 4 kelompok, kita berhitung 1 sampai 4. Kita mulai dari kanan kiri? Kiri. Kanan lebih baik. Ya, bagus. Oke. Berhitung. 1 4 1 2 3. Oke, yang satu berkelompok di sebelah sini, yang kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Hitungan kelima sudah di kelompoknya masing-masing. 1 2 3. Oke, kita bagi kelompok ya. Untuk kelompok 1, materinya tentang menganalisis surat Taubah ayat 1, 2, 2. Kelompok 2, oke, angkat tangan ya. Kelompok 2 menganalisis Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kelompok 3 menganalisis hadis Nabi tentang adab mencari ilmu. Yang dicari adalah dari hadisnya ini. Bentar ya. Hadis tentang tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Tuh. Kelompok keempat menganalisis hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dari Ibnu Majah yang isinya balighu anni walau ayah. Silakan untuk masing-masing kelompok ya. Untuk yang surat Ali Imran tadi dan juga surat At-Taubah, silakan dicari asbabun nuzulnya juga. Jadi silakan membuat PTT
Ya, di PTT itu PPT PowerPoint kamu tulis di situ ayatnya, setelah itu artinya, terus dicari asbabun nuzul, turunnya ayat tersebut. Oke, bisa dilaksanakan. Oke, waktu mengerjakan 10 menit dari sekarang. Oke, pengerjaannya jadi ini kelompok 1 sudah selesai mengerjakan PPT. Ya, nanti kita akan dengarkan penyampaian materi yang sudah dikerjakan. Oke, silakan kelompok 1 bisa Oke, mari kita dengarkan penampilan dari kelompok 1 tentang bab adab mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian juga sebagai moderator. Saya Musbadah juga. Saya Denisa Pinasa. Saya Rizal Fariza. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisis surah At-Taubah ayat 122. Selanjutnya akan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minun yawmiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu berkhusnudnya mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperpengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada Allah supaya mereka itu tidak tertipu. Ringkasannya, sejarah ringkas ayat At-Taubah 122 adalah landasan penting mengenai bagian tugas dalam komunitas muslim. Ayat ini menekankan bahwa tidak semua orang diwajibkan untuk pergi berperang. Sebaliknya, harus ada sekelompok orang dari setiap golongan yang tetap kuat dalam agama dan pemimpin yang kemudian akan mengadakan dan memberi peringatan kepada kaumnya setelah mereka kembali. Pesan utama. Yang pertama, Islam menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan agama. Yang kedua, umat Islam perlu ada yang berjuang di medan perang karena Islam bisa membimbing iman. Terakhir, tujuannya supaya ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka bisa memberi nasihat dan peringatan agar masyarakat semakin berbuat. Nilai yang tanggung jawab sosial tentang bahas yang muslim punya peran penting
dalam perjalanan mengembangkan agama. Hari kita selama perjuangan kita memperlakukan masyarakat, mewajibkan menjadi ilmu agama. Umat Islam wajib mendalami ilmu agama agar dapat memahami ajaran Allah dengan jelas dan membimbing orang lain menuju kebaikan. Keseimbangan antara jiwa fisik dan jiwa roh. Islam mengajarkan bahwa perjuangan tidak hanya tentang ini yang menentukan umat dan kebenaran. Kerjasama dalam menegakkan agama. Setiap individu harus selalu membantu dan melengkapi dalam menegakkan agama sesuai dengan perannya masing-masing. Relevansi dalam kehidupan sekarang. Dalam kehidupan modern, ayat ini sangat relevan. Tidak semua orang harus menjadi pejuang di medan perang, tetapi ada yang menjadi ulama, pendidik, peneliti, atau dai yang berjuang dengan ilmu dan tenang. Menuntut ilmu agama tetap penting di tengah kemajuan teknologi, agar umat Islam tidak kehilangan arah moral dan spiritual. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa ilmu dan dakwah merupakan jihad intelektual yang sangat penting. Simpulannya, dalam surat Al-Baqarah ayat 122 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan sebagian umat Islam untuk memperdalam ilmu agama dan menyebarkan kepada masyarakat. Ayat ini turun ketika semua kaum muslimin ingin ikut berperang agar ada keseimbangan antara perjuangan fisik dan perjuangan iman. Kesantunan ilmu agama sangat penting bagi generasi muda, karena dengan ilmu manusia dapat membedakan yang benar dan salah serta hidup dengan penuh perhatian dalam ketaatan kepada Allah. Kami membuka sesi pertanyaan. Maka ada satu atau dua pertanyaan yang kita dengan kerja. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Syakira dari kelompok 2. Izinkan saya bertanya, dalam surat At-Taubah ayat 122 kan telah dijelaskan, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Lantas siapa yang diharuskan untuk pergi ke medan perang? Di sini sudah dijelaskan bahwa tidak semua orang harus menjadi pejuang di medan perang, tetapi ada yang menjadi ulama, pendidik, peneliti, atau dai yang berjuang dengan ilmu dan benar. Jadi tidak hanya orang yang berperang, tetapi juga ulama maupun siswa-siswi pendidik yang mencari ilmu. Ya, terima kasih. Silakan, ada lagi. Ada lagi yang bertanya? Nanti kita tutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baiklah, itulah tadi penampilan dari kelompok 1 yang membahas tentang surat At-Taubah ayat 122. Oke. Sebenarnya saya mau menampilkan kelompok 2, 3, dan 4, cuman waktunya yang sudah mau masuk ke jam pelajaran selanjutnya. Oke, saya memberikan sebelum menutup coba kita review sedikit ya. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 sangat luar biasa ya. Sudah ada kandungannya juga sudah ada dikaitkan dengan kehidupan zaman sekarang. Oke. At-Taubah ayat 122. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kafah walaula nafaru min kulli firqatin minhum qa'ifatul
liyatafaqahu fi dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Oke, bisa kita baca bersama? Bisa. Bismillah dulu kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Jadi tadi dijelaskan oleh kelompok satu memang biasanya siapa yang berperang biasanya itu orang-orang yang sudah mempunyai strategi dalam berperang, terutama orang-orang yang dianggap pemuda-muda yang kuat dan juga bukan hanya pemuda ya. Ada lagi ini yang memang dia sudah orang-orang sepuh seperti itu, tetapi yang mereka mempunyai keahlian dalam berperang. Kalau nggak ahli dalam perang, tugasnya dia apa? Dia bisa jihad dengan apa? Menuntut ilmu, menjadi ulama, menjadi dai, itu juga termasuk ke dalam jihad. Orang yang menuntut ilmu itu juga termasuk ke dalam jihad. Jadi kita tidak boleh menjudge seseorang ketika ada perang. Ayo perang, sinau to'ai, belajar saja. Ya nggak apa-apa. Memang dia basicnya bukan di perang, basicnya di lainnya. Ya, di ulama, di dokter, yang itu sebenarnya kalau kita lihat sama-sama, ya sama dalam hal perjuangannya seperti itu. Oke. Untuk kandungannya tadi dijelaskan juga pentingnya pembagian tugas kerja dalam kehidupan bersama ya. Jadi nggak hanya dalam berperang saja, tetapi dibagi-bagi, dipos-poskan seperti itu. Oke, itu sedikit gambaran tentang surat At-Taubah 122. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya nanti kita akan bahas tentang hadis yang berhubungan dengan adab mencari ilmu. Oke, karena waktunya sudah selesai, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.